Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Di malam hari ini banyak orang-orang yang sengaja berkumpul. Mereka berzikir, mendoakan, mengirimkan suratul Fatihah untuk para pahlawan kita yang sudah berkorban berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Maka malam hari ini pun saya mengucapkan selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak terlepas dengan perjuangan para ulama-ulama kita terdahulu. Kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak terlepas dari pengorbanan, perjuangan, tetesan darah, air mata, air keringat dari para ulama-ulama kita terdahulu. Ulama-ulama kita dulu, para kiai dan santrinya, di malam harinya mereka megang pulpen, mereka buka kitab. Di siang harinya mereka berperang, mereka berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Para ulama, para kiai, pimpinan majelis taklim dengan jamaahnya, di malam hari mereka taklim, mereka berzikir berjamaah, meneteskan air mata bercucuran di wajahnya. Di siang harinya mereka memegang bambu kuning, bambu runcing untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Maka bagi umat Islam tidak ada kata lain, NKRI adalah harga mati. Ada satu dalil, walaupun hadis ini doif, bahkan sengking doifnya dicari di kitab kumpulan hadis doif nggak ada. Tapi untuk fadail amal, baik untuk kita sampaikan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Salawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dia miliki semua dia korbankan. Ada anak kecil dalam sebuah kancah peperangan yang bernama Mu'adz dan saudaranya Auf. Mu'adz umurnya 16 tahun, Auf umurnya 15 tahun. Cuma beda 1 tahun. Dalam sebuah peperangan dia menghampiri Abdurrahman bin Auf. Dia bilang, wahai paman, saya mendengarkan informasi berita bahwa di Mekah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering dihina-hina, dicaci maki, dimusuhi oleh Abu Jahal. Tolong kau tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, saya belum lihat. Padahal itu peperangan sudah mulai berkecamuk, sudah mulai dimulai. Akhirnya begitu Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal. Abu Jahal itu orang kaya, orang berpengaruh. Begitu dilihat oleh Abdurrahman bin Auf menggunakan pakaian besi dari ujung kepalanya sampai kakinya, begitupun kendaraan yang dia pergunakan. Kemudian dilapisi dengan pengawal, 10 lapis pengawal. Dalam hati Abdurrahman bin Auf, bagaimana mungkin Mu'adz dan Auf ini bisa membunuh Abu Jahal, sedangkan perlengkapan perang dengan sangat menggunakan yang mahal kemudian dilapis oleh 10 pengawal. Tapi Abdurrahman bin Auf tetap mengatakan, wahai Mu'adz, wahai Auf, itu yang kau lihat, yang dikerumuni, yang dikawal oleh banyak pengawalnya, itulah Abu Jahal. Tanpa kata-kata, tanpa pikir panjang, anak ini bergerak dengan sangat cepat, sangat gesitnya bagaikan anak panah yang lepas dari busur. Dia berlari bisa menembus 10 lapis pengawal Abu Jahal. Dia lompat melewati pundak-pundak dari 10 pengawalnya Abu Jahal. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, pedang Mu'adz ini mengenai pahanya Abu Jahal, cuma menggunakan pelindung, sehingga Auf tertembas, dicincang-cincang oleh pengawas Abu Jahal, wafat di saat itu dalam jihad fi sabilillah. Sedangkan Mu'adz
Dia bisa menangkis beberapa pedang dengan pedangnya, dia bisa keluar dari serangan, dari keroyokan tersebut. Hanya saja tangan kirinya tertebas dengan pedang. Jadi tangannya itu bergelantungan, tulangnya sudah putus, tapi gak jatuh karena masih ada daging dan kulit. Dia keluar dari panca peperangan itu. Kemudian ketika tidak ada lagi orang musuh di sekitarnya, tangan kirinya diinjak oleh tangan kanannya, kemudian ditarik biar putus sekalian. Akhirnya jatuh tangan kirinya, dibuang masuk lagi dalam kancah peperangan tersebut, sampai Mu'az pun wafat bersama adiknya. Allah. Kalau sudah cinta pada Rasulullah SAW, apapun dikorbankan. Begitupun orang yang cinta dengan tanah air, apapun yang dia miliki semua korbankan untuk NKRI ini. Kita doakan semoga kedepannya Indonesia ini memiliki pemimpin yang adil, yang amanah. Dan untuk Umar yang sedang berkuasa saat ini, yang belum baik semoga menjadi baik, dan yang sudah baik akan menjadi semakin baik. Dan kita berharap agar COVID-19 di kemerdekaan RI yang ke-75 ini, Allah angkat COVID-19 dari muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita singkat melanjutkan kajian kita Safinatul Najah. Fasl taharrumus salatul ladzi laysa laha sababun mutaqaddimun wa la muqarinun fi khamsati awqat. Ada 5 waktu sholat, ada 5 waktu di mana kita diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah, kecuali sholat sunnah yang sebabnya di awal, atau sholat sunnah yang sebabnya secara bersamaan. Ini nanti kita akan bahas terakhir. Kita bahas dulu waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhi. Ketika terbit matahari sampai setinggi tombak. Para ulama mengatakan ketika terbit matahari setinggi tombak itu sekitar 16 sampai 20 menit. Atau ada yang mengatakan dari waktu sholat subuh itu sekitar 1 jam 15 menit sampai 1 jam 30 menit untuk cari amannya. Lagi-lagi saat ini simpel dan gampang. Ada waktu sholat, ada aplikasi waktu sholat, kita bisa tahu waktu syuruk. Jadi ingat bahwa syuruk itu adalah pengganti kata dari waktu sholat duha pertama. Sholat duha itu dibagi 3 waktu. Syuruk itu ketika udah masuk waktu syuruk, maka waktu itu kita sudah boleh melaksanakan sholat duha. Hanya saja diganti, dan itu fadilah ketika kita bisa sholat syuruk itu luar biasa. Sholat syuruk itu biasanya kita sholat jamaah di masjid, tunggu sampai waktu syuruk. Sholat itu fadilahnya sangat luar biasa. Ada ulama yang mengatakan sholat syuruk itu hanya bisa dilakukan ketika kita sholat jamaah di masjid, gak keluar dari masjid itu sampai datang waktu syuruk. Jadi waktu yang pertama kita diharamkan untuk sholat sunnah adalah ketika terbit matahari sampai setinggi tombak. Kalau ada waktu sholat atau kita mendownload aplikasi waktu sholat, di situ ada waktu syuruk. Waktu syuruk. Sebelum waktu syuruk masuk, jangan melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua, indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Waktu istiwa. Waktu istiwa itu ketika matahari tepat ada di atas kepala kita. Lagi-lagi ulama fikih mengatakan waktu istiwa ini kenapa jarang dibahas? Karena waktunya hanya 1 detik. Waktu istiwa masuk waktu adzan zuhur. Makanya diajarkan untuk orang-orang yang sholat di rumah, waktu istri atau wanita-wanita yang ada di rumah kita, mereka tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Jangan melaksanakan sholat ketika di masjid masih adzan. Tunggu azan itu selesai. Takutnya mereka sholat di dalam waktu istiwa tadi. Wa innal isfirari hatta ta'aruf. Ketika langit itu kekuning-kuningan sampai terbenam matahari. Jadi ketika cuacanya cerah, ini cuaca lagi nggak cerah nih, hujan terus. Makanya malam Senin kemarin saya nggak datang. Di Yasmin sektor 6 itu deras. Saya lagi di markas BBA. Begitu saya mau berangkat, deras, nggak buat jas hujan, makanya nggak berangkat. Ketika cerah, itu di sore hari sebelum terbit matahari itu agak kekuning-kuningan. Kemudian terbenam,
waktu itu tidak boleh untuk melaksanakan sholat sunnah. Kemudian wa ba'da sholati subhi hatta tatlu asy-syams. Ba'da sholat subuh sampai terbit matahari setinggi tombak tadi. Makanya tidak ada sholat sunat ba'diyah. Wa ba'da sholatil asri hatta ta'ruba. Ba'da setelah sholat asar sampai terbit matahari. Jadi dua sholat yang gak ada sholat ba'diyahnya, sholat asar dan sholat subuh. Jangan kerajinan habis sholat subuh diri lagi sholat ba'diyah. Kerajinan gak boleh. Pertanyaannya sekarang, apakah semua sholat sunnah tidak dibolehkan? Kita kembali lagi ke mukadimah tadi. Tahrimmus sholat allati laysa laha sababun mutaqaddimun wa la muqarin fi khamsati awqat. Ada mutaqaddim, ada muqarin. Jadi yang dilarang itu adalah sholat sunnah, ya. 5 waktu tadi diharamkan sholat. Apakah semua sholat sunnah? Tidak. Yang dibolehkan itu adalah sholat sunat yang sebabnya di awal. Contoh, ada yang disebut sholat sunat wudhu. Karena kita wudhu, maka kita sholat sunat. Sebabnya di awal. Sebabnya apa? Karena kita wudhu, makanya kita sholat sunat. Yang kedua, contohnya sholat tahiyatul masjid. Ketika kita sampai di masjid, ternyata waktu itu udah kelar sholat asar. Artinya waktu itu haram kita melaksanakan sholat sunnah. Apakah kita boleh sholat tahiyatul masjid? Silahkan. Kenapa? Sebabnya di awal. Karena kita masuk masjid, maka kita sholat. Sebabnya masuk masjid. Karena pernah kejadian saya ditegur saat kita ada acara di Cibubur. Itu sama teman-teman dari Cikarang. Dia bilang, "Bang, waktu ini kan saya sholat tahiyatul masjid." Dia bilang, "Bang, waktu ini nggak boleh kita sholat sunnah." Saya bilang itu hanya perbedaan mazhab. Dan saya melihat Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, semuanya melaksanakan sholat tahiyatul masjid sekalipun di waktu-waktu yang terlarang. Ini sebabnya yang di awal. Kemudian ada sholat yang sebabnya secara bersamaan. Contoh, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan. Ini sholat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang tidak diperbolehkan yang mana? Yang sebabnya di akhir. Contoh, kalau orang pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, itu ada sholat sunnah. Sholat sunnah dulu baru berangkat. Nah, dia sholat sunnah karena pengen umroh. Umrohnya belakangan, berarti sebabnya di belakang, makanya nggak boleh. Atau sholat sunnah, para sahabat itu ada yang ketika ingin dipancung, dipenggal kepalanya, dia minta sama hakim, boleh nggak saya sholat sunnah 2 rakaat? Sholat sunnah ingin dipancung. Di saat itu apa nggak boleh? Enggak. Kenapa? Sebabnya di akhir. Kenapa dia sholat sunat? Karena pengen dipancung, pancungnya belakangan. Ya, jadi tidak semua sholat sunnah. Lagi-lagi kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. 3 mazhab yang lainnya, 5 waktu ini semua sholat sunnah dilarang untuk melaksanakannya. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh, kecuali yang sebabnya di akhir. Apakah sholat jenazah? Gak boleh ba'da asar. Ulama kita ikhtilaf. Ada ikhtilaf di sini. Ketika mengurus jenazah dari pagi, selesainya asar, masuk azan, waktu azan, maka boleh disolatkan waktu azan. Tapi ketika jenazah diurus dari pagi, begitu 2:30 selesai, jam 3:30 udah masuk waktu azan, masih ada 1 jam waktu, maka ulama mengatakan solatkan di waktu itu sebelum masuk waktunya solat asar. Ada ikhtilaf atau ada alasan-alasan yang lain. Oh, kalau disolatkan sekarang nih, yang sholat jenazah sedikit. Kalau ba'da asar banyak. Kalau sebelum asar yang sholat mungkin cuma 15, ba'da asar ratusan. Ini boleh. Tapi kalau tidak ada alasan-alasan, hanya santai-santai, ulama kita mengatakan dari ahli sunnah wal jamaah, jangan melaksanakan sholat jenazah ba'da asar. Jadi ada 2 pendapat di sini. Untuk mencegah itu, kita urus jenazah lebih cepat, karena dalam pengurusan jenazah itu harus dipercepat. Jangan sampai nginep-nginep segala macam nunggu orang. Kalau anak-anaknya pun belum kumpul, bisa sholat lagi. Jadi itu 5 waktu sholat yang tidak diperbolehkan. Bisa lanjut nggak ya? 1 bab ya, singkat ya. Faslu syurutus sujud
Faslun syaqatatus sholati sittah. Ada 6 tempat di mana kita disunahkan untuk diam, berhenti sejenak. Baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Saat kita takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Jadi ketika kita sholat usolli terus takbir Allahu Akbar, diam sejenak sekitar 2 detik. Jangan langsung Allahu Akbar kabir walhamdulillahi kabir. Diam sejenak. Wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Di sini kenapa ulama kita ngambil ta'awudz? Karena dalam sholat itu boleh kita membaca ta'awudz. Makanya coba perhatikan dai-dai yang ahli Quran, ketika mereka ceramah, dia lebih membaca ta'awudz daripada basmalah. Ini Ustaz Heryono yang belajar ilmu Quran sekarang, dia lebih banyak baca ta'awudz daripada basmalah. Makanya dalam fikih ahli sunnah wal jamaah mazhab Imam Syafi'i boleh kita membaca ta'awudz dalam sholat. Makanya contoh di sini ditulis ta'awudz. Makanya jangan kaget ketika mampir di sebuah masjid orang baca ta'awudz. Tapi jangan dicoba-coba di Al-Qidah ya, bukan jamaah sekalian. Wa baina du'a iftitahi wa ta'awudz. Antara doa iftitah dengan ta'awudz, berhenti sejenak. Wa bainal Fatihah wa ta'awudz. Jadi ta'awudz itu kemudian membaca surah Al-Fatihah. Wa bainal akhiril Fatihah wa amin. Nah, di sini ada ikhtilaf lagi. Wa baina suratul Fatihah, akhir surat Fatihah dan amin. Kalau dulu saya diajarkan di pesantren dan guru-guru di kampung, ketika membaca wal-dhalin, dalam hati kita membaca Rabbi firli wal walidayya, baru kita mengucapkan amin. Dan itu saya amalkan sampai hari ini. Tapi untuk kelompok-kelompok lain, sahabat-sahabat kita, ada beberapa mereka yang melarang dan mengharamkan karena tidak ada ajaran-ajarannya. Kita, kenapa ulama-ulama NU membaca Rabbi firli wal walidayya ketika habis membaca surah Fatihah kemudian amin? Banyak rujukan-rujukannya, di antara doa-doa Nabi Ayub diijabah itu saat membaca surah Al-Fatihah dan beberapa. Dan dia berdoanya di mana? Berdoanya itu ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, ketika dia membuat mihrab di dalam rumah. Banyak rujukan-rujukan daripada ulama-ulama dari ahli sunnah wal jamaah. Sekarang tinggal pilih mau ambil kelompok yang mana. Tapi kalau ulama-ulama NU semua rata-rata mayoritas mengajarkan dan menganjurkan membaca. Dan di saat itu bersamaan, kan imam masih ngos-ngosan, sejak ketika bersamaan makmum dan imam membaca surah Al-Fatihah, itu semua malaikat yang ada di bumi pun mengaminkan, dan insya Allah doa-doa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bainal Fatihah wa bainal amin was surah. Setelah membaca amin dan surah, dan ini sering saya praktekkan dulu saat masih di Al-Hidayah. Mungkin banyak jamaah yang bertanya, Rahman itu alirannya kayaknya nggak beres. Habis baca Fatihah, amin, diam. Kenapa saya melakukan itu? Saya membaca Safinah. Guru-guru kita mengajarkan apa tujuan dan manfaatnya kita berhenti sejenak ketika membaca surah Al-Fatihah sebelum pindah ke surah yang lain. Memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Jadi sekiranya imam ini berpikir makmum di belakang selesai membaca surah Al-Fatihah, baru dia pindah melanjutkan pada surah yang lain. Tapi lagi-lagi ini sunnah. Karena mungkin selama ini banyak jemaah yang bertanya, kayaknya nggak beresnya di Rahman. Wa bainal amin was surah, bainas surah war ruku'. Setelah membaca surah kemudian ruku'. Makanya kalau bulan Ramadan sholat tarawih itu cepat, masya Allah. Allahu Akbar, gak ada hentinya itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu sekitar 2 detik baru ruku'. Allahu Akbar. Makanya kita belajar ada tumakninah, dan tumakninah itu minimal sekali 1 kali kita berzikir kepada Allah dengan cara santai. Itu berzikir berapa panjang itu? Subhanallah, Allahu Akbar. Itu paling hanya sekitar 2 detik. Berhenti sejenak, jangan terburu-buru dalam menghadap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saja malam hari ini mohon maaf para guru-guru dan orang tua saya semua yang hadir di tempat ini. Subhanallah bihadzal fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengajar kepada Allah, mudah-mudahan menjadi kita lalu diberikan punya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد